Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali saya Rata. Di sini kita unboxing, review, tips, tutorial berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video baru dari Rata Project. Kali ini saya akan coba mengulas sebuah powerbank. Ini powerbank MagSafe dari Unit. Unit itu produk asal Indonesia, dia produk lokal, jadi tentu kita harus patut untuk mengapresiasinya. Ada hal yang membuat saya cukup tertarik, dan kenapa sih saya beli si powerbank ini? Let's check this out. Saya beli powerbank MagSafe dari Unit ini di Shopee ya, dengan harga promo waktu itu di 240 ribuan aja. Linknya saya sertakan di bagian deskripsi di bawah ya, walaupun memang saat ini stoknya lagi kosong. Tapi ya siapa tahu nanti atau besok restock ya, silahkan dicek aja. Powerbank ini dia punya berbagai warna ya, dari mulai hitam, pink, hijau, dan juga putih seperti yang saya beli. Alasan utama kenapa sih saya pilih si Unit ini itu sebenarnya karena di bagian belakangnya MagSafe-nya ini dia itu sedikit menonjol. Terus kenapa? Jadi kalau misalnya kamu pakai iPhone 13 Pro, bukan yang Pro Max ya, itu sadar kan bahwa kamera bump dari si iPhone 13 Pro itu dia sedikit lebih besar timbang pendahulunya seperti 12 Pro atau bahkan 11 Pro. Nah, kalau pakai powerbank MagSafe third party lainnya seperti misalkan Lollipoli atau mungkin Sniper atau merek apalah banyak di luar sana, itu saya sudah coba, itu selalu mentok sama kameranya. Karena memang diperuntukkan ke seri sebelumnya ya, 12 Pro gitu, dia lebih cocok. Nah, buat 13 Pro itu dia mentok. Akhirnya saya coba cari-cari dan ketemulah si Unit ini. Karena dia ada tonjolan sedikit, otomatis dia akan pas buat nempel ke MagSafe-nya dan tidak mentok sama si kameranya. Oh ya, untuk bahannya dia ini full plastik, dan juga untuk bagian MagSafe di belakangnya dia itu rubber ya finishingnya, sehingga kalau ditempel dia jadi keset, jadi enak lah, nggak gampang geser-geser atau juga jatuh. Magnetnya cukup kuat kok. Tebal dari powerbank ini di angka 2 cm dengan berat di 200 gram. Ya memang dia tidak tipis dan juga tidak enteng, mengingat kapasitas baterainya ini sampai 8000 mAh ya. Kalau kita bandingkan dengan rival-rivalnya, misal merek lain itu biasanya cuma di 5000 atau mungkin 4000. Bahkan Apple sendiri ngeluarin MagSafe itu di 1400. Jadi kayaknya ini masih maklum lah ya. Tetap enak kok, tetap enak dipakai, nggak terlalu bikin berat. Oke, tadi saya udah mention bahwa dia itu punya kapasitas di 8000 mAh. Nah, itu kira-kira bisa berapa kali cas dan berapa lama? Oke. Jadi dia ada dua kondisi ya. Pakai kabel maupun beneran langsung pakai si wireless-nya. Kita ngomongin yang pakai kabel dulu ya. Untuk kabel, dia itu pakai output di USB Type-C. BTW, kabelnya nggak dikasih sama sekali. Jadi, kalau kita beli, di paket pembelian tuh kita cuma dapat powerbank-nya, kartu garansi. Udah, itu aja. Simple banget. Pelit ya. Nah, setelah nyolok, kita tinggal colokin lightning kabelnya ke iPhone dan langsung pencet tombol power. Udah, gitu aja, dan dia langsung ngecas. Untuk menggunakan kabel ini, dia bisa ngecas kurang lebih 2 kali, dan cukup cepat karena dia outputnya maksimal sampai di 15 watt, sehingga kalau kita ngecas sekitar dari 20% ke 100% sampai penuh, itu hanya kurang lebih di 2 jam aja, dan dia bisa 2 kali. Jadi kita bisa langsung lihat di bagian belakang powerbanknya, atau bagian depan nih ngomongnya. Dia itu ada LED indikator yang mengindikasikan si udah berapa nih kapasitas tersisa dari si powerbanknya. Kalau misalkan penuh, dia 4-4-nya nyala, dan kalau kita udah pakai sekali, dia biasanya tinggal setengah nih kalau menggunakan kabel. Tapi ingat ya, itu karena saya pakai si iPhone 13 Pro dengan kapasitas baterai di 3095 mAh. Kalau misalkan kamu pakai iPhone yang baterainya lebih kecil, tentu penggunaan si powerbanknya bisa lebih banyak lagi. Tinggal disesuaikan aja. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu nih, yakni kalau misalkan kita pakai fitur wireless-nya atau MagSafe-nya. Yang menarik adalah si Unit MagSafe powerbank ini, itu kalau kita pakai, si iPhone kita bakalan mengenali itu sebagai MagSafe. Jadi dia bakalan ngeluarin animasi charging-nya. Ini yang keren, karena untuk sebagian atau beberapa powerbank third party lainnya itu biasanya nggak mengenali, jadi nggak akan keluar animasinya. Tapi ini keluar, itu salah satu yang keren sih. Setelah kita tempelkan powerbank-nya dan pencet si tombol power ya, maka si powerbank sudah melakukan proses pengisian daya ke iPhone kita. Yang perlu diingat adalah, yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita pakai fitur MagSafe ini, memang powerbank-nya jadi agak sedikit panas. Karena ya ada beberapa daya yang dia keluar ya, tidak menggunakan kabel. Kan kalau kabelnya langsung, kalau ini dia ada beberapa daya yang keluar, jadi cukup panas. Bukan panas, mungkin bisa dibilang lumayan panas. Plus emang lebih lama.
Penggunaan saya coba itu di 20%-an sampai di 100% atau penuh, itu bahkan sampai 4 jam. 4 jaman lebih lah, baru dia bisa sampai full. Terlebih lagi, dia hanya bisa 1 kali penggunaan aja nih kalau pakai MagSafe. Ya, lagi-lagi karena dia wireless, jadi banyak banget daya yang keluar juga. Sehingga penggunaannya jadi lebih boros. Jadi kalau memang pakai wireless ini sebisa mungkin di ruangan yang dingin ya, yang ber-AC, jangan di terik panas matahari, bahaya, takut rusak. Walaupun saya selama menggunakannya sih aman-aman aja ya sampai sekarang. Dari apa yang telah saya rasakan menggunakan powerbank ini, dia tuh punya 3 kelebihan. Yang pertama adalah dia cocok buat yang punya kamera BAM yang cukup besar, seperti misalkan iPhone 13 Pro ini, atau mungkin 14 Pro yang kameranya juga besar. Nah itu. Yang kedua adalah kapasitasnya yang terbilang cukup besar, yaitu 8.000 dibandingkan bahkan punya Apple saja hanya di 1.400-an, atau mungkin merek lain juga di bawah 8.000. Dan yang ketiga, walaupun ini nggak penting banget, yakni ada animasi chargingnya ya kalau ditempel. Karena biasanya yang lain nggak. Ya lumayan lah buat pamer-pamer. Oke, mungkin gitu aja untuk ulasan mengenai powerbank MagSafe dari unit ini. Kalau memang kamu punya masalah yang sama, yaitu mentok kamera untuk MagSafe-nya, ini saya rasa bisa menjadi pilihan yang tepat. Saya Arata, sekian dan terima kasih.